Kita terjemahan halaman 83 pasal 29, kemudian kita tulis halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi musliqan nasihan ghairu hasidin. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Situ ya. Hadza faslun, inilah sebuah fasal fi bayani syafaqah, di dalam menjelaskan tentang syafaqah, yaitu syafaqah itu kasih sayang, ya. Rasa kasih sayang, wan nasihah, dan juga menjelaskan tentang an-nasihah. Nasihat di sini maknanya ikhlas, ya, ikhlas terhadap sesama. Jadi di dalam fasal ini akan dijelaskan beberapa keterangan-keterangan dari pengarang kitab Ta'lim Muta'allim untuk meraih daripada ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh dengan barokah, ya. Selain daripada harus belajar dengan tekun, harus bisa menyisihkan waktu dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah tentang as-syafaqah. Jadi buat orang yang menuntut ilmu itu, apalagi buat seorang guru, ya, harus ada sifat as-syafaqah, yakni sifat rasa kasih sayang, wan nasihah, dan juga ikhlas terhadap sesamanya. Itu kunci daripada kita dalam menuntut ilmu, ya. Nah, ini yang perlu ditunggu ini. Makanya nanti akan dijelaskan tentang itu semua. Wa yambaghi, dan seyogyanya katanya, yakni sepantasnya, ayyakuna sahibul ilmi, bahwa adalah orang yang memiliki ilmu, guru, ya. Ayyakuna sahibul ilmi, bahwa adalah dia orang yang memiliki ilmu itu musfiqan, dia harus mempunyai rasa kasih sayang, harus ada dari seorang guru, harus ada sifat kasih sayang, kasih sayang terhadap ilmu, kasih sayang terhadap murid-muridnya, ya, kasih sayang terhadap anak-anaknya dan lain sebagainya. Harus ada itu buat seorang guru. Jadi jangan mengikuti kemauan guru, dalam artian guru ini harus melihat juga kadar dan kualitas daripada murid-muridnya. Jangan memaksakan harus ngikut kepada siapa? Kepada guru, ya. Jadi guru, kalau guru namanya juga guru, kalau dari sisi ilmu banyakkan guru apa murid? Banyakkan guru. Jadi gurunya yang harus bisa menumbuhkan kasih sayang, harus bisa lihat, ya, bahwa semua muridnya itu tidak semua dari sisi kapasitas keilmuannya
cara menerima penalarannya sama atau tidak kira-kira? Kalau murid sama atau tidak? Nggak sama. Ada yang baru disampaikan paham, ada yang baru mesti berulang-ulang baru paham, kan gitu. Ada yang dijelasin paham tapi keluar dari pengajian ada nggak yang begitu kira-kira ya? Nah, jadi guru itu harus bisa bagaimana menempatkan itu. Nah, bentuk penempatannya itu adalah bentuk kasih sayang namanya. Subhanallah. Sama buat jadi imam. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kata Nabi. Kalau kamu pengen jadi imam dalam sembahyang itu, falyukhaffif, maka ringankan itu sembahyang. Buat imam nih, bukan buat makmum, buat imam. Idza amma ahadukumun nas, apabila ia ingin menjadi imam buat orang lain dalam salat, falyukhaffif, maka ringanin sembahyangnya. Kenapa? Karena makmum itu berbeda-beda. Ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sakit jadi makmum boleh nggak? Orang sakit jadi makmum boleh nggak? Ya, boleh. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang masih muda belia, ada yang masih kecil dan lain sebagainya. Nah, jadi dia harus lihat itu kondisinya, jangan nurutin siapa? Dirinya sendiri. Repot kalau begitu. Mentang-mentang nih imam hafiz, hafal Quran 32 juz, terus jadi imam, ngikutin hawa nafsunya. Kesian imam, kesian siapa? Makmum. Iya, yang muda-muda. Nah, yang tua-tua, yang kalau ruku kelamaan, doyok, dia baca tuh, masya Allah, habis Fatihah baca Al-Baqarah, masya Allah. Jangan. Begitu juga guru, apalagi guru. Jadi dalam kitab ta'lim muta'alim, namanya ta'lim muta'alim. Jadi ada tata cara bagaimana belajar dan mengajar kita. Kalau belajar ya muridnya, kalau mengajar siapa? Gurunya. Jadi guru juga punya adab, punya etika, punya tata cara dia di dalam bisa mengamalkan itu. Masya Allah. Salah satu di antaranya guru harus, makanya dibilang di sini apa? Ya, ayyakuna sahibul ilmi, bahwa adalah orang yang memiliki ilmu. Berarti siapa nih? Berarti siapa? Bagi orang kita yang memiliki ilmu, harus di dalam dirinya itu apa? Musfiqan. Dia harus bisa menjadi orang yang musfiq. Apa itu orang yang musfiq itu? Orang yang mempunyai rasa kasih sayang, bisa menempatkan diri buat yang lain. Masya Allah. Terus apalagi nasihat. Nasihat di sini bukan nasihat, tapi maknanya ikhlas. Ada hadis begini, ad-dinu nasihah. Ya, ad-dinu nasihah. Itu bukan agama adalah nasihat, tidak. Tapi agama adalah keikhlasan. Keikhlasan menjalankan perintah Allah, keikhlasan menjalankan perintah Rasulullah, dan lain sebagainya. Nah, agama adalah bentuk keikhlasan. Sama buat guru, dia harus punya sifat kasih sayang dan juga harus ada di dalamnya keikhlasan. Nah, sementara masalah ikhlas itu nggak ada yang tahu, karena kaitannya dengan amaliyah batiniyah, amaliyah hati. Kita nggak ada yang bisa tahu orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Betul nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Antum semua nih jamaah, nggak ada yang tahu anda ikhlas apa tidak. Anda juga nggak tahu, ya. Antum yang hadir ini ikhlas atau tidak.
Walaupun dari wajah-wajahnya ini adalah orang-orang yang ikhlas semua, wajahnya doang adalah orang-orang yang ikhlas, ngajinya, ibadahnya ikhlas, insya Allah. Nggak ada yang tahu kita. Nah, di situ harus diterapkan dalam diri kita, harus tumbuh rasa keikhlasannya. Masya Allah. Satu, orang yang mempunyai ilmu itu harus musbiqon, mempunyai rasa apa tadi? Rasa kasih sayang. Gitu. Nasihat. Dan juga seorang guru, orang yang punya ilmu harus punya keikhlasan terhadap sesamanya. Ghairu hasidin. Dan dia tidak pun boleh punya rasa apa? Hasud, dengki. Masya Allah. Apalagi guru, nggak boleh ada rasa dengki. Nggak boleh rasa dengki. Dengki, apa dengki itu? Iri, hasud, hasad. Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Nah, kemudian dijelaskan fal hasadu, maka adapun hasud itu, dengki itu, yadurru, itu amat sangat membahayakan dan menyusahkan, wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya. Nggak ada. Bahkan dia merusak daripada amal-amalan ibadah kita. Kalau terbersit di dalam diri kita punya sifat hasud, maaf ucap nih, kalau ada di dalam diri kita ada rasa dengki, gitu, ada rasa hasud, maka amalan ibadah yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semuanya hancur, habis, dirusak oleh sifat hasud itu. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat. Yang namanya sifat hasud itu ya'kulul hasanat, dia akan memakan, akan menghabiskan semua kebaikan yang kita kerjakan. Nggak ada nilainya entar. Masya Allah, rugi kan? Rugi. Tuh sifat hasud kita, dengki. Dan itu terjadi bukan hanya kebuat kita orang awam, bukan. Malah justru banyak di kalangan orang-orang yang sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, terjadi sifat iri satu dengan yang lain. Ada nggak? Masya Allah. Satu hari saya telepon guru saya, Ustazul Fadil Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segar. Pagi-pagi saya telepon beliau, kemudian saya minta nasihat. Saya bilang, ya Ustazuna, wahai Habibana, tolong nasihatkan saya untuk hari ini. Apa kata beliau? Ini nih, kata beliau, tanamkan dalam diri kita itu ikhlas dalam segala hal. Karena ikhlas ini kunci daripada amalan-amalan kita. Sebagus apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan kita, tidak akan diterima oleh Allah kalau itu dilakukan tanpa ikhlas. Innallaha yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima amal kita, apapun amal itu, kecuali dilakukannya dengan apa? Ikhlas. Itu satu nasihat beliau. Yang kedua, jauhi wa iyyakum al-hasadu. Begitu kata dia. Wa iyyakum al-hasad, jauhkan oleh kamu sifat hasud, dinasihati. Karena hasud ini ada di dalam diri semua orang, bukan hanya untuk orang awam, justru kepada orang yang berilmu pun ada sifat apa nih? Hasud. Kalau bahasa beliau, ustaz musuhnya ustaz musuhnya ustaz sih kalau musuhan, yang musuhan yang hasud nih. Iya, itu dia kan, nggak boleh kan? Tapi beliau sampaikan itu. Dia bilang pedagang itu musuhnya pedagang, ustaz musuhnya ustaz, katanya.
Maksudnya Ustaz, makanya bersihkan hati itu, jauhkan sifat dengki, sifat iri. Lihat thariqah ulama-ulama kita, keikhlasan beliau cara mengajar, keikhlasan beliau cara memberikan ilmu, membuat majlis. Enggak, lihat, Masya Allah, saya tuh pegang, maaf ucap taharusan minimal, saya lihat guru-guru kita itu, ya Allah, ikhlasnya bukan main, cara ngajarnya gitu. Enggak bagaimana mau 1000 kayak yang datang, mau 100 kayak, mau 10 kayak, sama cara ngajarnya gitu. Enggak, bukan itu yang dilihat. Malah justru maaf semakin banyaknya jamaah bisa jadi akan merusak hati kita. Timbul rasa bangga, bisa begitu kan? Iya, bisa ini timbul rasa takabur, takut ini segala macam. Nah itu yang ini. Jadi pesan banget sama Mu'alim Syafi'i Azam itu. Ya, jadi keikhlasan kita, cara kita mengajar, cara ini. Nah ini, dan jauhin yang namanya hasud. Kenapa? Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Karena yang namanya sifat hasud itu membahayakan, itu menyusahkanmu, dan wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau ada orang yang punya hasud sama kita, enggak ada masalah. Paham gak nih maksudnya nih? Yang enggak boleh itu hasud siapa? Kitanya nggak boleh hasud. Kalau orang ada hasud, mohon maaf, kalau kita kagak ada yang dengki sama kita, nggak ada yang iri sama kita, nggak ada yang hasud sama kita, berarti kita orang yang biasa-biasa aja. Paham nih maksudnya? Kalau ada orang nggak ada yang iri sama kita nih, nggak ada yang dengki sama kita, nggak ada yang hasud, berarti kita orang yang apa? Yang biasa aja, berarti kita gak punya kelebihan. Orang tuh iri sama kelebihan orang apa sama kekurangan orang? Hah? Sama kelebihan apa sama kekurangan? Jarang Pak. Gue iri banget sama dia, apa? Bego banget dia. Gak ada orang itu. Makanya kenapa ada hadis kullu dzi nikmatin mahsudun. Ada hadis kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat, setiap orang yang punya kelebihan, mahsudun, pasti ada orang yang hasudnya. Setiap orang yang punya kelebihan pasti ada orang yang apa? Yang hasud. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang hasud sama kita, bagus atau tidak? Hah? Yang nggak boleh hasud siapa? Yang nggak boleh hasud siapa? Kitanya nggak boleh punya sifat hasud. Tapi kalau ada orang, ya udah. Emang berarti ada sesuatu yang lebih sama kita. Makanya orang iri, makanya orang dengki sama kita. Orang kesel sama kita. Kita lihat nih orang, ya elah tuh orang, sampai timbul rasa kita ini sesuatu yang sudah sunnatullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat pasti akan ada orang yang apa? Hah? Ada orang yang hasud, ada orang yang dengki. Kita nggak boleh dengki, kita nggak boleh punya iri, karena itu sifatnya setan. Kata Nabi, iyyakum al-hasada, jauhi oleh kamu sifat hasud. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis itu, ya, hamalahul hasad, dia terdorong dengan sifat hasudnya ala an la yasjuda li Adam. Terdorong dengan sifat hasudnya iblis itu sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, jauh itu gitu. Daripada sifat itu, Masya Allah. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh ya punya sifat hasud. Maaf, hasud ini termasuk dosa yang paling pertama, ya, bukan iblis tadi, anak kedua, anak Adam, Qabil dan Habil. Itu yang pertama hasud itu Qabil. Ya, yang pertama hasud itu adalah Qabil. Nah, jauhin tuh sifat-sifat hasud yang ada seperti itu.
kecuali dua Pak, yang dibolehkan kita iri. Ada dua perkara kita boleh iri, boleh tuh hasud. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kamu itu punya sifat hasud, nggak boleh, karena sifat hasud adalah sifat setan. Jauhin sifat hasud itu, sifat dengki itu. La hasada, nggak boleh hasud, illa, kecuali isnataini, dua yang diperbolehkan kita hasud. Yang pertama, hasud kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ada orang hafal 30 juz, ngiri boleh tuh kita sama dia. Ngiri boleh, gua harus kalau punya kesempatan gua pengen kayak dia tuh, punya ilmu Quran, gua bisa apa-apa hafal Quran ikhlas kayak dia, Masya Allah. Ada orang yang berilmu, punya ilmunya bagus, kita boleh iri. Iri buat kebaikan. Kalau gue punya ilmu, gue pengen kayak dia, ikhlas banget kelihatannya tuh. Cara ngamalin ilmunya, cara ngajarinnya, ikhlas. Yang kedua, boleh kita iri, kata Nabi, sama orang kaya yang dermawan. Sama orang kaya yang dermawan. Ada orang kaya, duitnya banyak, hatinya murah. Paham nih? Dermawan. Baik, nah kita boleh tuh iri sama yang model begitu, tapi iri buat kebaikan, pengen mencontoh. Paham gak maksudnya? Ntar kalau gua kaya banyak duit, gua pengen kayak dia. Jangan irinya, ya gua tahu banget dia kaya juga. Dia kalau malam kagak pernah tidur, dia main jagain lilin aja dia kerjanya. Tuh ngiri, tapi ngirinya kagak apa ya? Kagak boleh yang begitu. Jadi hasud boleh. Ada dua sifat hasud yang diperbolehkan, ya. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala alaih yaqulu qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman li'anna al-muallima yuridu an yakuna talamizuhu fil Qur'anil ulama fa bi barakati i'tiqadihi wa safaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Ya, wa kana ustazuna Syekhul Islam, dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, yakni yang bernama Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala alaih, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu inna ibna muallim, sesungguhnya anak-anaknya muallim, guru, ya, yakunu aliman, adalah dia menjadi alim. Anak guru bisa menjadi alim. Anak guru bisa menjadi alim. Kenapa? Li'annal mu'allima, karena bahwasanya orang yang mengajar itu, bahwasanya mu'allim itu yuridu ayyakuna talamizuhum fil Qur'anil ulama, menghendaki itu para guru bahwa adalah murid-muridnya, berharap sekali nih para guru, para mu'allim, para ustaz, sangat besar keinginannya, harapannya agar talamizuhu, yakni anak murid-muridnya itu fil Qur'anil ulama, dia memahami Al-Quran semua, jadi orang-orang alim dalam ilmu Al-Quran. Ada pondok pesantren, ada guru, ada ustadz, guru-guru ngaji, TPA, apa dan segala macam. Maaf, kira-kira gurunya itu punya keinginan nggak supaya anaknya itu pandai? Ada nggak? Pasti itu semuanya. Guru tuh pasti berkeinginan yang namanya murid-muridnya berhasil, dia bisa hafal Quran, bisa jadi orang-orang yang ahli ilmu dan lain sebagainya. Nah, sebab itu tuh menjadikan anaknya itu menjadi alim. Jadi tidak hanya anaknya yang diurusin, sayangnya bukan hanya kepada siapa?
sama anaknya, tapi tumbuh rasa sayangnya, pedulinya, perhatiannya kepada murid-muridnya yang lain. Paham kan maksudnya? Ini kan babnya bab syafakoh nih, bab kasih sayang. Di dalam kasih sayangnya nggak boleh milih, nggak boleh milih. Dia harus bisa menumbuhkan rasa kasih sayangnya itu kepada siapa saja. Makanya di sini dibilang innabna muallimi, sesungguhnya anak-anaknya muallim. Anaknya muallim berarti anaknya siapa? Anaknya siapa? Guru. Anaknya guru. Yakunu aliman, akan menjadi alim dia. Dia akan menjadi alim. Dia akan menjadi pinter. Kenapa? Li'annal mu'allima, karena bahwasanya guru itu yuridu ayyakuna talamizuhum fil Qur'anil ulama, tertanam di dalam diri seorang guru itu pasti menginginkan murid-muridnya itu paham akan ilmu, berhasil dalam ilmu, baik itu ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang lain. Nggak boleh milih-milih. Nah ini yang rada-rada bayan sama gua nih, kata guru, yang dikit-dikit bawain duren, itu yang musik gue ini. Nggak boleh memilih yang seperti itu. Samakan semuanya. Itu nih ada orang senyumnya mau orang tertentu doang, mau orang-orang yang ini hanya segala macam. Nah ini adab buruk nih namanya nih, adab buruk. Kalau kata orang tua saya boleh terima, kalau kita salaman sama jamaah liatin mukanya, paham gak tuh? Liatin apa? Mukanya, tanya baik-baik dengan sehat, ya nyumin. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau pengen anaknya nih, buat orang yang buat guru nih, ini adab buat siapa? Buat siapa? Buat guru, buat kita yang di rumah punya murid, buat kita yang udah dipanggil ustaz, buat kita yang di jamaah udah orang hormatin. Kalau pengen anak kita jadi orang alim, maka hormati dan sayangi juga orang lain. Paham maksudnya nih? Harus itu, nggak boleh kita ini. Masya Allah. Li'anna al-mu'allima yuridu ayyakuna talamizuhu fil Qur'anil ulama. Karena sesungguhnya mu'allim itu, guru itu, yuridu, menginginkan mereka itu semua ayyakuna talamizuhu, bahwa adalah semua murid-muridnya itu paham dengan ilmu, berhasil dengan ilmu semuanya. Dengan sebab apa bisa menjadi seperti itu? Anaknya itu fabi barakati i'tiqadihi wa safaqatihi, dengan keberkahan nih, dengan sebab keberkahan keyakinannya dia dan juga kasih sayangnya dia, yakunu ubnuhu aliman, maka jadilah anaknya itu menjadi orang apa? Alim. Menjadi orang alim anaknya. Padahal yang diajarin kan bukan anaknya doang, malah kadang-kadang anaknya, orang-orang diajarin pagi, anaknya malam. Padahal malam tuh anak matanya udah ngantuk, udah ini, udah itu. Dia lebih dahulu itu ada kasih sayang sama yang lain. Kalau anak gua kasih sayangnya beda sama dia. Dia utamain yang lain dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan fabi barakatin i'tiqadihi wa safaqatihi. Fa-nya fa fasihah nih, penjelas. Kenapa anak itu bisa menjadi alim? Karena dengan keberkahan i'tiqadnya dia, keyakinannya dia di dalam mengajar, keikhlasannya dia di dalam mengajar, terus wasafaqatihi, dan kasih sayangnya dia kepada yang lain-lainnya, yakunu ibnuhu aliman, maka jadilah anaknya menjadi orang apa? Alim. Masya Allah. Wakana yahki, dan adalah satu kisah, ya, dikisahkan katanya, anna sadral ajal burhan
al-a'immati, dan bahwasanya Sadrul Ajal Burhan al-a'immah, yakni Syekh Burhanul A'immah, ja'ala waktu sabqi li ibnaihi Sadri Syahid Husamuddin wa Sadri Sa'id Tajuddin waktu dahwatil kubra ba'da jami'il asbab. Dan adalah dikisahkan ada seorang syekh besar, ulama besar yang bernama Burhan al-A'immah, ya, ja'ala waqta sabqi, dia syekh ini, Syekh Burhanuddin telah menjadikan waktu sisa waktunya li ibnaihi, untuk kedua anaknya. Bahwasanya dia ini seorang syekh menjadikan sisa waktu namanya juga apa? Sisa waktu. Buat siapa? Li ibnaihi, buat kedua anaknya, Sadri Syahid Husamuddin wa Sadri Sa'id Tajuddin, namanya itu anaknya, ya, Husamuddin dan Tajuddin. Kapan dia kasihnya? Waqta dahwatil kubra, yaitu waktu duha yang akhir, udah menjelang apa? Zuhur. Dikasih waktunya nih belajar buat siapa? Hah? Buat anak-anaknya. Dikasihnya kapan dia dikasihnya itu? Waqta dahwatil kubra, ya ini waktu akhir duha. Waktu duha ini ada waktu duha, waktu awal duha, ada waktu afdal duha, ada waktu akhir duha. Ada waktu awal duha. Kapan sih waktu awal duha itu? Ada sebahagian ulama mengatakan itu, sebahagian ulama mengatakan awal duha, waktu syuruk itu adalah waktu duha. Awalnya tuh waktu syuruk, ya, waktu syuruk itu sudah masuk waktu apa? Duha. Udah boleh, itu namanya awal duha. Udah awal duha. Tapi kata sebahagian ulama lain, waktu syuruk beda sama waktu apa? Waktu duha, lebihin, ya, 15 menit dari waktu syuruk. Itu waktu apa? Duha masuk. Paham gak nih maksudnya nih? Ya, saya ulangin. Ada waktu awal duha, ada waktu afdol duha, ada waktu akhir duha. Yang maksudnya itu waktu awal duha itu kapan? Ada dua pandangan, ada dua pendapat. Ulama ada yang mengatakan bahwa waktu duha, awal duha itu waktu syuruk juga termasuk adalah awal duha. Jadi ketika waktu syuruk dia niat sholat duha, boleh gak? Boleh gak? Boleh, karena menurut ulama ini adalah sudah masuk awal duha. Tapi pendapat yang kedua beda, syuruk sama duha. Waktu syuruk itu lain, waktu duha itu lain. Yang dimaksud waktu awal duha itu kapan? Adalah 15 menit setelah daripada waktu apa? Syuruk. Dah tuh kalau mau ngerjain di waktu duha, boleh. Gitu. Itu namanya waktu awal duha. Ada lagi waktu afdal duha, waktu utamanya. Kapan sih duha? Itu yang disebut dengan man sholla arba'a raka'atin fi awwali naharin. Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat di awal siang. Kata Nabi nih, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat di awal siang, maka Allah akan jamin rezekinya pada hari itu. Ada jaminan dari siapa? Dari Allah. Kalau dia mengerjakan berapa rakaat tadi? 4 rakaat fi awwali nahar, di awal siang. Kapan di awal siang? Waktu duha, afdal duha. Jam berapa tuh waktu duha? Kata ulama sekitar 8:30-an, jam 9. Tuh awal siang tuh. Sembahyang tuh 4 rakaat di situ. Maksudnya sembahyang duha. Sembahyang duha minimal berapa rakaat? Minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Mau 8 rakaat? Boleh. Maksimal kata ulama fikih 12 rakaat. Tapi
Tapi buat orang-orang yang hirsul alal ibadah, yang serakah, rakus dengan ibadah, nggak cukup 12 rakaat buat dia. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dari kecil sembahyang duhanya nggak kurang 200 rakaat. Beda tipis sama kita. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, buta Pak matanya, masih dia usia balita. Sembahyangnya nggak kurang 200 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kalau mau sembahyang minimal katanya duha tuh, di waktu duha ada 4 rakaat. Paling afdal. Karena ada hadisnya tadi, barang siapa tuh yang melaksanakan 4 rakaat, Allah jamin apanya? Rizkinya. Gitu. Dan lazimin duha. Ini udah tahajud kagak, duha kagak. Jangan Pak, duha tuh. Tahajud memang luar biasa. Duha juga luar biasa. Di surga ada salah satu pintu namanya babud duha. Ada pintu namanya babud duha, pintu surga. Tidak masuk dalam pintu itu kecuali adalah orang-orang yang melazimkan dirinya melaksanakan apa? Duha. Lewat situ nanti khusus. Kita lewat kita. Insya kita lewat situ ntar. Diseruin kita. Mana itu orang-orang yang melaksanakan sholat duha? Masuklah kalian ke dalam pintu itu, masya Allah. Nah, dikisahkan ada seorang ulama besar, Anna Sadrul Ajal Burhanul A'immah, ja'ala waktu sabqi libnaihi. Dia telah menjadikan sisa waktu buat kedua anaknya. Siapa anaknya? Husamuddin wa Tajuddin. Dia sisain itu waktunya buat kapan? Waktu dakhwatil kubra, yaitu waktu duha di akhir. Kapan akhir? Menjelang zuhur. Bayang duha jam 11, setengah 12. Masih boleh nggak? Masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh. Yang kagak boleh jam 2. Sembahyang duha jam 2. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mengkodok duha. Pernah kodok duha? Hah? Pernah kodok duha? Apa yang mau dikodok? Ngerjain juga kagak gitu. Astagfirullahaladzim. Begitu para ulama-ulama dulu dia itu. Rasulullah nggak tahajud, lupa, pernah kemalaman, capean, pagi siangnya dikodok tahajudnya Pak. Itu yang dilakukan sama orang-orang para salafus saleh. Ya Allah, sembahyang duhanya nih. Nah, dikasih waktu, sisain, bukan nggak disisain tuh anak, disisain waktunya, tapi waktunya udah menjelang apa? Zuhur. Ba'da jami'il asbah, setelah dia ajarin tuh semuanya murid-muridnya. Paham kan nih? Gitu. Berarti yang didahuluin siapa? Hah? Yang didahului siapa? Murid-muridnya. Fakana yakulani, maka berkatalah ya, yakulani, itu kedua anaknya. Ngomong tuh kedua anak-anaknya. Murid apa anaknya dia? Apa? Kata dia, inna tabi'atana, sesungguhnya tabiat kami ini, kebiasaan kami ini, ya, takilu wa tamilu fi zalikal waqti. Ini mohon maaf katanya anak. Dia ngomong sama yang lain. Ya, aneh dikasih waktu sama bapak aneh. Ngajar dia tuh, diajarin dulu yang lain, sisanya baru aneh. Kapan? Udah mau zuhur. Ya, udah mau zuhur baru kita disuruh ngaji sama dia. Gitu. Yang lainnya udah belum? Yang lainnya udah belum? Udah. Nah, kata dia, inna tabi'atana, sesungguhnya nih kebiasaan kami, tabiat kami ini, takilu wa tamilu fi zalikal waqti. Itu waktu tuh di menjelang apa? Menjelang zuhur itu udah lelah kita, udah capek.
Kan jam-jam segitu emang jam-jam rawan itu. Betul ya? Iya, yang dikit-dikit muap mulu. Udah muap, perut lapar, ini itu tuh jam-jam segitu emang. Ya. Nah, kata dia, saya dikasih waktu yang seperti ini. Nah, dia ngadu lah sama bapaknya, Pak. Bapak, ya saya sih bukannya marah, Bapak ngajar yang lain. Cuman saya dikasih waktu yang begini, gimana ya Pak ya. Jam segitu kan waktu emang lagi letih, takilu wa tamilu, ya, lelah dan letih katanya. Faqala abuhuma, dapat keluhan begitu, ngomong nih bapaknya. Apa kata bapaknya? Innal ghuraba'a wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi. Kata dia, nah katanya, innal ghuraba, sesungguhnya al ghuraba, orang-orang asing, orang-orang jauh, perantauan yang kita tidak kenal. Wa auladal kubara, bahkan juga ada kadang-kadang anak-anak orang pejabat, orang yang pengusaha. Ya, ya'tunani, mereka datang kepada aku katanya. Min aqtaril ardi, dari segala penjuru, ada yang dari mana datang semua. Yang saya nggak kenal sama dia pengen belajar, dia begini. Fala budda an uqaddima asbaqahum, maka tidak boleh tidak, harus buat saya mendahulukan orang-orang yang seperti itu. Kasihan, rumahnya jauh. Paham kata maksudnya? Kasihan dia, orang ini orang itu, apalagi bapaknya RT gitu, pembesar para ini, kita hormatin dia, kita iniin dia. Dia udah jauh-jauh datang. Al-ghuraba maknanya asing Pak, jauh. Jadi orang jauh didahulukan. Nah kata dia, itulah kenapa aku kasih waktu itu buat kamu tuh di akhir waktu ini menjelang zuhur, setelah itu semua gitu. Itu namanya orang tua yang apa? Yang bijak. Jangan diomel itu, masih mending gua kasih lu lagu lu pakai bayaran kagak lu mau gitu, ngomelin anak kita, jangan. Ya Allah. Nah kata dia, ketika anaknya mengeluh hal yang seperti itu, diceritakan, Pak, saya ini udah di waktu segitu, emang waktunya apa? Ya, takilu wa tamilu fi zalikal waktu. Itu waktu yang sudah lelah, itu waktu yang sudah letih, ya, dikasih itu. Faqala abuhuma, maka berkatalah itu bapaknya kepada anak-anaknya, sesungguhnya mereka datang jauh-jauh. Wa aulal kubara, ada orang-orang pembesar, ya'tunani, mereka datang kepadaku, min aqtaril ardi, dari segala penjuru mereka datang kepadaku. Fala budda, maka tidak boleh tidak, an uqaddima asbaqahum, maka haruslah aku itu dahulukan pelajaran untuk mereka. Paham tuh? Ini didahului anaknya di belakangnya. Nah, fabi barokati safaqatihi, lihat nih, mesti digaris bawahin. Fabi barokati safaqatihi, maka dengan sebab keberkahan, dengan kasih sayangnya dia, perhatiannya dia kepada murid-muridnya itu, faqa abnahu ala aktsari fuqaha ahlil ardi fi zalikal asri fil fikri, maka Allah jadikanlah tuh abnahu, kedua anaknya itu, ala aktsari fuqaha, dia menjadi ulama-ulama fikih yang masyhur di pada saat itu. Dia jadi ulama tuh gara-gara orang tuanya punya rasa apa? Kasih sayang sama orang yang jauh. Dia perhatiin itu orang yang jauh datang. Ya, para gurobanya, orang-orang yang anak-anak, para orang-orang yang aula dan kubara, ya, para pembesar dan lain sebagainya. Semuanya diperhatiin mak dia. Ya, diperhatiin mak dia di ini. Gitu. Yang hadir kadang-kadang ada orang-orang kaya, orang-orang ini, nah, itu semua, tapi dia nggak peduliin, dia nggak ini. Yang penting penghormatannya sama, cara proses pembelajarannya sama, bukan dikhususkan, bukan kita mencari perhatian sama itu. Nggak boleh seorang guru begitu, ya. Dapat dunianya, tapi nggak berkah. Dunianya dapat nggak? Dapat, tapi nggak berkah. Al-Imam Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani punya pesantren. Di antara murid-muridnya itu, di antara santrinya itu, ada santrinya itu anak seorang gubernur. Ya, anak seorang gubernur pada masa itu, Masya Allah.
Ketika pada saat lagi belajar dan tuh anak karena dia santri ya udah. Syekh Abdul Qadir Jailani ngajarin sama, semuanya segala macam. Dia dikasih sayang, kasih pelajarannya bagus semua segala macam, tapi nggak dibeda-bedain, paham gak? Iya nggak dibeda-bedain. Yang lain makannya bala-bala, tahu bala-bala nggak? Apa? Bakwan yang makannya pakai begitu sama, dia juga makan kayak begitu juga. Perhatiannya sama, semua kasih sayangnya sama. Lah ini anak namanya anak gubernur yang biasanya hidupnya mewah, hidupnya segalanya semua diatasi, segala sesuatunya udah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan pulang. Nggak kuat, ngadu sama babanya gubernur. Kenapa kamu pulang? Kok badan kamu kurusan begini? Makannya saya nggak bisa makan di sana. Kenapa? Ya itu habis makannya begitu doang. Tiap waktu bala-bala, kagak pagi, kagak siang, kagak sore, itu aja. Itu doang segala macam. Saya mana bisa makan begitu? Kan papi tahu, begitu kata dia. Kalau saya makan pakai pizza, kalau saya makan bisa pakai ini itu, mana masuk masa kayak begini segala macam. Waduh, jadi kamu diperlakukan kayak begitu sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, diparahin Syekh Abdul Qadir Jailani. Didatengin mani gubernur, datang ke pesantrennya, langsung udah bawa tuh semua pengawalnya, termasuk satpol pp-nya, datang tuh semua kawal tuh gubernur, diomelin tuh. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani diomelin. Apa diomelin? Tuan saya sengaja membawa anak saya ke sini supaya dia mendapat ilmu dari engkau, supaya dia bisa berkah ilmunya daripada engkau. Tapi kenapa engkau memperlakukan anak saya seperti itu? Kenapa anak saya harus disamakan dengan yang lain-lainnya? Anak gubernur nih, bedain dong, tempatnya harus beda, makannya harus beda. Oh, emang kenapa? Itu anak saya, dia nggak bisa makan yang kayak begitu. Terus dia bisa makan, biasanya makan pakai ayam. Oh, jadi mau makan pakai ayam bisa di sini. Udah dipanggil murid ini, khodamnya, apa pelayannya yang membantuin Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong tangkepin ayam. Bawa sini ayam. Ditangkep ayam nih, ambil pisau, dipotong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong, dibersihin, dikulitin, dicacak. Paham gak? Di depan siapa? Di depan siapa? Di depan gubernur. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh begitu. Jadi anakmu itu keluar karena pengen makan ayam. Bisa di sini makan ayam. Diambillah ayam, dipotonglah itu, bismillahirrahmanirrahim, dicacak dan rapi. Kemudian yang ayam yang udah terpotong-potong sama Syekh Abdul Qadir Jailani dikumpulin, bismillah. Kun, hiduplah kamu katanya. Hidup lagi tuh ayam. Habis dipotong, habis dicacak-cacak, hidup lagi tuh ayam. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau anak ente udah bisa ilmu kayak begini nih, ngidupin ayam, boleh makan ayam. Paham gak? Kata begitu, kata semuanya disamain Mas Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayangnya dia nggak boleh kita beda-bedain. Itu yang akan mencegah keberkahan ilmu. Sekalipun sehebat apapun ilmu kita. Ini buat innal mu'allima. Buat siapa nih? Buat guru apa buat murid? Buat guru apa buat murid? Ini buat guru adabnya nih. As-safaqah wan nasihah. Pasal ini pasal buat guru. Ini bukan hanya muta'alim, tapi juga taklim muta'alim, mengajar dan belajar. Kalau yang namanya mengajar siapa? Hah? Kalau belajar kita. Jadi dua-duanya ada adab, ada etika untuk bisa mendapatkannya. Kalau dunia mah dapat, Pak. Dunia dapat, tapi keberkahan nggak dapat. Keberkahannya kita nggak dapat. Dan dia termasuk orang yang rugi nanti di hadapan Allah. Al-khalqu kulluhum mauta illa ulama wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilin wal amiluna kulluhum muhtarin illa mukhlisin. Masya Allah,
Manusia pada hakikatnya dianggap mati. Manusia dianggap mati illal ulama, kecuali orang yang punya ilmu. Jadi kalau tuh orang manusia kagak punya ilmu, dianggap apa? Mati. Oleh karenanya manusia harus punya ilmu supaya nggak dianggap mati. Tapi orang yang berilmu, wal ulama'u kulluhum niyamun, orang yang berilmu akan dianggap tidur. Orang itu punya ilmu tapi dianggap tidur. Illal amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu tapi kagak ngapain? Kagak ngamalin, sama aja orang tidur. Hidup kagak punya ilmu, sama aja mati. Punya ilmu tapi nggak ngamalin, sama aja tidur. Tapi wal amiluna kulluhum muqtarin, orang yang mengamalkan ilmunya akan jadi orang yang rugi dan tercela di hadapan Allah. Illa mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas. Tuh. Jadi makom yang paling tinggi adalah ikhlas. Ini yang susah, gitu. Yang susah ini, masya Allah, ya berat. Nah, jadi katanya dikasih tuh waktu anaknya, ya. Tapi dahuluin yang mana? Yang lain, murid-muridnya. Bukan gak dikasih, maka dikasih. Akhirnya dijelasin sama anaknya. Anaknya ngomong, ngeluh dah sama bapaknya. Mbak, masa bapak ngasih waktu saya kayak begini sih? Itu kan waktu memang lagi lelah, letih dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira omongannya. Kata bapaknya, ya harus sabar aja, kan orang kesian kepada datang jauh-jauh. Ya, gue mau ngajarin, elunya belum bangun. Gitu. Nah, tuh kesian kita dahulukin mereka, kita ini mereka. Indah ada innal ghuraba wa auladal kubara, bahkan juga ada anak-anak yang orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, pejak, dan semuanya kumpul. Nah, bapak harus kasih perhatian sama mereka, kesian mereka. Nah, gitulah. Ya, jadi kamu sengaja aku kasih yang begitu, maka aku dahulukannya dia. Nah, ketahuilah katanya, kata Syekh Zardanusi, fabi barakati safaqatihi, maka dengan sebab, ya, bibarokah banyak bahasa Babiyah, maka dengan sebab keberkahan daripada kasih sayangnya dia, perhatiannya dia seperti itu, ya, kepada para murid-muridnya yang lain yang datang jauh-jauh, faqa abnahu ala aktsaril fuqaha, maka jadilah unggullah anaknya dia itu atas kebanyakan orang-orang ulama fikih ahli ardi pada masa itu, fi zalikal asri fil fikih. Jadi itu anak pintar, ya, karena orang tuanya bukan hanya ngasih ilmu tapi juga menumbuhkan kasih sayang buat orang lain. Paham gak tuh? Ya, berarti kasih sayangnya orang tua, guru yang punya anak yang ngaji itu, maka dia akan membawa keberkahan buat anaknya. Anaknya jadi kan? Jadi. Konon katanya Buya Dimyati itu kalau ngajar anaknya begitu diajarin baru anak-anaknya. Ya, semua masya Allah. Jadi penuh perhatian ya untuk yang kesini. Fayam bagi ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Situ deh ya, insyaallah. Begitulah para ulama-ulama terdulu ya, mengajarkan kita ini bukan hanya buat kita yang belajar, tapi juga buat siapa? Buat yang mengajar, supaya apa namanya ilmunya itu sampai kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Wa yang bagi Allah yang akhiri wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.